dengan tema Cinta Kuat Seperti Maut, terambil dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Subtema dengan semangat Paskah keluarga besar STTOI Sidikalang. Mari kita mengingat dan mempraktekkan salib Kristus sebagai bukti cinta kasih Yesus pada semua manusia. Saat ini kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau tinggikan dan agungkan nama Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, terpujilah namamu Tuhan, besar dan penuh kemuliaan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu syarat kami nyatakan, kebesaranmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Paskah. Shalom bagi kita semua. Terpujilah Tuhan kita, Allah yang baik, Allah yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi kita. Oleh karena kasih-Nya lah, maka hari ini kita boleh menikmati cuaca yang indah, bahkan hari yang indah dalam perayaan Paskah kita, Jumat 17 April 2020. Jika kita melihat situasi kita saat ini, kita sungguh bersyukur karena di luar sana banyak orang-orang yang sangat takut, banyak orang-orang yang gentar, banyak orang-orang yang stres, bahkan depresi oleh karena apa yang terjadi saat ini. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita sangat diberkati Tuhan. Oleh karena kasih-Nya, kita boleh dipertemukan dalam kasih-Nya dan merayakan perayaan Paskah kita hari ini. Terpujilah Tuhan kita. Perayaan Paskah yang kita laksanakan hari ini, Jumat 17 April 2020, dengan tema Cinta Kuat Seperti Maut, yang terambil dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 14, dan subtema dengan semangat Paskah keluarga besar STTOI Sidikalang. Mari kita mengingat dan mempraktekkan salib Kristus sebagai bukti cinta kasih Yesus kepada semua manusia. Sebelum saya melanjutkan kata sambutan saya, terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih untuk Ibu Mirnawati sebagai Ketua Yayasan STTOI, dan yang saya hormati juga ada Bapak Ketua Lembaga kita, ada Bapak Pendeta Dr. Jimmy Siregar, dan yang saya hormati seluruh Bapak, Ibu dosen dan staf yang menghadiri perayaan Paskah kita hari ini, dan yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan mahasiswa. Kita boleh mengucap syukur untuk kasih dan setia Tuhan yang kita rasakan. Seperti biasanya, dalam setiap tahunnya, STTOI senantiasa melaksanakan Passover Charity. Di situ ada pembagian sembako. Tetapi pada perayaan Paskah tahun ini, Passover Charity yang dilakukan yaitu pembagian masker dan hand sanitizer. Karena kita melihat situasi dan kondisi yang dialami oleh kita saat ini. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan setelah acara Paskah kita. Tetap saya minta dan kita harapkan semuanya, kita mendoakan untuk Passover Charity kita dimanapun nanti tempatnya dan segala yang akan kita siapkan, semuanya boleh Tuhan berkati. Dan Passover Charity-nya nanti saya ucapkan terima kasih untuk kita semua yang boleh berpartisipasi dalam perayaan Paskah ini. Terpujilah Tuhan, haleluya, shalom. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Anak Allah Yesus namanya. Yesus nama
hidup. Sebabnya hidup Ada hari esok, ada hari esok. Sebabnya hidup tak gentar. karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita sekali lagi sebabnya hidup. Dia hidup Ada hari esok, sebabnya hidup Dia hidup tak gentar. tak gentar. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Duduk kembali. Kita bersyukur dan memuji namanya. Kita katakan kepada Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosa. Dengan segenap hati cuma Tuhan kita katakan kepada Tuhan, Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku bersyukur. Terima kasih Yesus. Kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Buat setiap kemurahan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Buat kasih-Mu yang selalu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ibadah kita akan ditabiskan oleh hambanya. Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Dari hati kami yang terdalam dengan penuh ucapan syukur kami menaikkan pujian sembah, pengagungan dan segala kekaguman kami kepadamu ya Tuhan yang begitu ajaib buat hidup kami, dan kami sungguh menjadi orang yang istimewa di hadapan-Mu. Kau rela mati bagi kami yang sebenarnya tidak layak, tidak pantas, tapi karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih buat cinta Tuhan yang suci, murni, tulus. Kami bersyukur Tuhan, dan kami di sini memuji memuliakan Engkau dan bersyukur karena Engkau telah melakukan segalanya, karya yang agung buat hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, dan ibadah ini, ibadah perayaan Paskah STTOI Sidikalang kami dasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan Roh Kudus. Turutlah segala damai sejahtera dan kebaikan atas kami dari surga. Haleluya, amin. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli di tengah dunia yang bergoncang. Kita tetap berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak
Jemaat silakan duduk. Dia sungguh baik sebab Allah kita adalah yang baik, yang telah mengorbankan dirinya untuk kita semua. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Dia sungguh baik, dia baik bagiku dan teramat baik. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Kita katakan kepada Tuhan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berpergi, dimanapun kami berpergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
power of love from God. Ku coba berjalan sendiri, seakan aku merasa kuat dan seakan aku merasa mampu berdiri dengan pengertianku sendiri. Hidup di jalan yang kutentukan sendiri, berjalan kemanapun yang ku mau, melakukan apapun yang ku mau. Tak seorang pun yang berhak atas hidupku. Hingga semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Tanpa ku sadari, aku sampai di jalan yang buntu, di jalan yang gelap dan kelam. Aku terjatuh dalam lubang kehancuran, tak punya arah, tak punya tujuan, hidup dalam kesia-siaan. Tetapi berkorban untuk diriku. Tetapi cinta yang menyadarkanku, dan segera aku berlari padamu, merasakan hangatnya pelukanmu. Ku sadari besarnya cintamu padaku, nyawamu kau pun relakan bagiku. Gantikan nyawaku dan kau berikan hidup yang baru. Kau tak pedulikan latar belakangku, kau tak pedulikan bentuk rupaku. Bahkan kau tak pandang masa laluku. Kau tetap rela berkorban bagiku. Thanks Lord for your love to us. Terima kasih Tuhan untuk cintamu, cinta yang tak bersyarat bagiku, cinta yang dapat mengalahkan maut. I love you Jesus, we love you Jesus. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Berkorban untuk diriku. We love you Jesus. We love you. Terpujilah nama Tuhan buat puisi yang boleh kita dengarkan. Kita masih bersukacita dalam Tuhan. Jemaat Tuhan sayang dan untuk bangkit berdiri. Kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sebab Allah kita Allah yang kuasa, Maha Mulia. Kita memuji nama Tuhan, kita angkat pujian, Maha Kuasa, Maha Mulia. Terlukiskan kasih yang kau berikan, karya termegah
tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu Tuhan, dekat kasih-Mu, setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Yang ajaib, amin. Saya silakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan bermazmur bagi nama Tuhan kita, yang terambil dari Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Mazmur 56 ayat 1 sampai 14. Pelayan altar membaca ayat yang pertama, jemaat Tuhan yang terkasih membaca ayat yang kedua, dan di ayat 14 kita baca bersama-sama. Di bawah judul perikop, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gam. Kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku. Seterus-terus menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang menerangi aku dengan sombong. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku, mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka menyerbu, mereka mengintip, mengamati langkah-langkah, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Apakah mereka dapat lumpuh dengan kejahatan mereka? Lunturkanlah bangsa-bangsa dengan murka-Mu ya Allah. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirban. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Nazarku kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Kita bersama. Sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Amin. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan. Dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kita mau datang mengagungkan Dia. Kita bersyukur buat kasih-Nya yang luar biasa, buat anugerah-Nya yang boleh kita rasakan. Kita mau katakan kepada Tuhan, oleh karena salib-Mu Tuhan, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah dalam hidup kami, Yesus. Pada Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan
hidupku sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kukima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Sama-sama kita katakan kepada Tuhan, oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu, Tuhan darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari jemaat Tuhan kita sembah, kita agungkan Yesus Kristus kita. Kami sembahkan Dia, kami tinggikan, kami harapkan Terima kasih Yesus. kami sembahkan, kami harapkan, kami harapkan, kami Oleh karena salibmu kami hidup Tuhan. Engkau
sucikan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Yesus buat setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau rela mati untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau layak disembah, Engkau layak diagungkan dalam setiap kehidupan kami. Engkau Raja kami, Juru Selamat kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. 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 Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan segenap hati kita katakan, Yesus kami puja. Benar Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kami sembah dan kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Kami berdiri Tuhan, Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. kita katakan kepada Tuhan, Yesus kami puja. kami puja Engkau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Engkau berdiri di tengah-tengah kami, Berdiri di ditinggikan. tengah kami, Ditinggikan dan dipuji. Sama-sama kita katakan sembah dan puji. sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Lebih lagi kita datang ke hadirat Tuhan. Mari sembah Dia. Kami sembah. Yesus Tuhan hebat. Yesus yang Kami memuliakan Tuhan. Kami sembah puji Engkau Yesus. Yesus yang Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Sebagai Allah yang luar biasa. Kami tinggikan. Haleluya.
sembah kau Tuhan. Kami Kasih dari surga memenuhi tempat ini. kasih dari Bapa surgawi, kasih dari surga, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat, kasih dari Yesus, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kau Tuhan, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Makasih, kami terima kasih yang mengalir dari surga. Dari bumi ini kami naikkan puji-pujian, sembah pengagungan kepada Tuhan. Dan kami bersyukur bersama para malaikat, bersama-sama kami memuji menyembah-Mu dalam keagungan-Mu, dan dari tahta-Mu mengalir kasih kepada kami. Sesuai dengan tema kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang saatnya Engkau berbicara ya Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Kami tolak roh-roh pengganggu, roh jahat tidak boleh di sini. Segala kegelapan apapun tidak bisa bertahan terhadap terang Tuhan Yesus yang ada di sini. Dan kami minta Roh Kudus silahkan bekerja. Dalam nama Tuhan Yesus hati kami terbuka dan telinga kami mendengarkan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Ya, tema yang diberikan kepada saya yaitu cinta kuat seperti maut. Suatu waktu saya melihat berita di TV, intinya begini, seorang satu sosok mayat ditemukan dalam kolam ikan, seorang mayat perempuan, dan setelah polisi menyelidiki beberapa hari ditemukan bahwa perempuan muda ini dibunuh oleh pacarnya karena cemburu, sebab dia telah diputuskan dan beralih hati kepada lelaki lain. Nah, demikian berita itu, dan tentunya kita tahu jenis cinta apa itu adalah cinta eros, ya, cinta asmara, roh amor yang bekerja. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, cinta kuat seperti maut, kita akan melihat bagaimana cinta yang sejati, cinta yang tulus dan murni, cinta tanpa pamrih, cinta unconditional yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca dari Yohanes pasal 15
Yohanes pasal 15 ayat 13. Bisa kedengaran suara saya? Kalau nggak bisa maju kemari ya. Ya, itu batasnya. Oke, sudah? Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai 14 kita baca bersama-sama. 1 2 ya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang diberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang katakan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sama-sama. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ya, oke, makasih. Ya, kata kuncinya ya, temanya cinta kuat seperti maut. Ada dua kata kunci di sini, yaitu cinta dan maut. Keduanya berjalan seimbang. Sekuat cinta, sekuat itu pula maut. Cinta dapat mendatangkan kebahagiaan, namun maut akan menuntut ketika cinta dikhianati. Cerita tentang cinta adalah cerita yang paling disukai oleh manusia. Ya, tua, muda, besar, kecil, berpendidikan, tidak berpendidikan, suka melihat, mendengar tentang cinta. Ya, buktinya film-film yang menayangkan tentang cinta itu sangat digemari ya. Cerita tentang cinta adalah cerita yang terindah sejak dunia diciptakan. Di tengah dunia yang melebur hancur maupun di surga selalu ada cerita tentang cinta dan semua orang menyukainya. Itulah sebabnya iblis pun tidak ketinggalan memanipulasi arti cinta, menjungkir balikkan makna cinta menjadi cinta eros yang konyol. Padahal sebenarnya cinta eros itu pun indah dari Tuhan, dan itu dia berikan di Taman Eden. Cinta nafsu yang tak pernah puas, bahkan cinta LGBT yang pernah memuncak di Sodom dan Gomora dan sampai sekarang yang membuat Tuhan murka. Cinta bermula di Taman Eden, dan Tuhanlah yang memulai cinta itu. Ketika Tuhan menciptakan alam semesta ya, benda-benda penerang, matahari, bulan, bintang diciptakan, sungguh indah dan sungguh luar biasa. Diciptakan laut, daratan, bumi ini ya, lembah, gunung, tanam-tanaman, bunga yang indah, semuanya itu luar biasa. Namun Tuhan belum puas karena belum ada cinta di dalamnya ya. Dan Tuhan memberikan ya kreativitasnya atau karyanya yang terbesar bagi dunia ini ketika dia menciptakan manusia, karena manusia itu diciptakan dari cinta dan oleh nafasnya, dibentuk dengan tangannya ya, dan itulah yang paling dibanggakannya. Yang paling dibanggakan Tuhan ketika dia menciptakan manusia, karena itu lahir dari cinta Tuhan ya. Tuhan ingin mencinta dan ingin dicinta. Tuhan ingin bergaul dengan ciptaannya, dan itu hanya dapat dilakukannya melalui manusia. Dan bukan hanya antara Tuhan dan manusia, Tuhan juga ingin manusia itu menikmati ya satu rasa yang adalah puncak dari segala rasa. Apakah itu? Yaitu cinta eros, cinta seorang pria terhadap wanita ya. Itu diberikannya kepada Adam dan Hawa. Makanya Tuhan sendiri yang mengantarkan mempelai wanitanya kepada Adam, dan Adam berkata, wow, ini dia tulang dari tulangku, apalagi ya, daging dari dagingku, tulang rusuknya gitulah ya. Itu sangat membahagiakan Adam. Dan ketika dua insan, pria dan wanita, disatukan dalam cinta yang adalah inspirasi dari Tuhan, Tuhan senang melihatnya. Ketika manusia saling mengasihi, Tuhan senang melihatnya. Ketika dua insan ini saling menguatkan, saling menolong, saling membahagiakan, Tuhan senang melihatnya ya. Saling pandang-pandangan dengan penuh cinta. Kalau mau tahu, lihat, datang aja ke rumah, lihat Pak Regar dan Ibu Mirna. Pandang-pandangan penuh cinta. Itu hanya masih sisa-sisa. Kalau semulanya
ya tentu sempurna. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya kita tidak asing lagi. Kemudian dosa merusak semuanya itu ya. Dosa merusak semuanya itu. Dan tadi cinta dan maut itu pun nyata. Ya, Kain membunuh Habil. Ya, itu sebagai buahnya. Kira-kira waktu Adam dan Hawa menikah itu apa hadiah Tuhannya? Ada yang bisa merenungkan lebih dalam? Kan biasa orang kalau menikah kan ada hadiah kan? Nah, ketika Adam dan Hawa menikah, apa hadiah yang dikasih Tuhan? Dedek kain. Hah? Dedek kain. Dedek. Wah, lebih dari situ. Tahu apa hadiahnya? Dunia ini hadiahnya. Berikan kepada Adam dan Hawa. Berkuasalah atas segalanya. Wow, hebat sekali hadiah pernikahan itu. Dahsyat sekali hadiah pernikahan. Itulah saking bahagianya Tuhan, saking bangganya dia bahwa ada karyanya yang luar biasa yang sangat dibanggakannya, yaitu cinta. Apa itu? Cinta. Jadi jangan cemari cinta ya. Itu dari Tuhan. Jangan jadi diputar balik. Ya, Tuhan menawarkan cintanya kepada manusia, tetapi sedihnya manusia itu menolak. Ya. 20 tahun Nuh bercerita tentang cinta Tuhan kepada manusia sambil dia mempersiapkan bahtera. Tapi yang muncul apa? Ejekan, sindiran, ditertawakan, dibilang gila, sinting, bodoh. Tak apalah, mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Dan apa akibatnya? Maut. Ya. Cinta, maut, ya, itu bersahut-sahutan, bersambut-sambutan. Dan itu tidak bisa dipisahkan. Cinta itu akan buat kita bahagia, tetapi ketika cinta dihianati, ya, maut itulah yang menjadi balasnya. Air bah datang memusnahkan bumi. Sebetulnya Tuhan mau memusnahkan habis bumi ini, sampai ada kata dia menyesal telah menciptakan bumi. Tapi dia lihat masih ada satu cinta di bumi. Cinta siapa itu? Hati-hati dengan satu orang yang betul-betul cinta Tuhan. Siapa itu? Nuh. Keluarganya itu diberkati karena cinta Nuh. Ya, kan kita juga bisa melihat ya, misalnya dalam satu keluarga ada satu orang yang seorang yang selamat, apa katanya? Siluman selamat. Artinya walaupun hanya satu orang itu bisa berdampak dahsyat bagi seisi rumahnya. Tuhan tidak jadi memusnahkan bumi karena masih ada satu orang yang memiliki cinta kepada Tuhan. Dia suka bergaul dengan Tuhan, dia suka chatting dengan Tuhan, dia suka bertanya kepada Tuhan, dia suka connect kepada Tuhan. Dan dia disebut sahabat Tuhan karena dia suka bergaul dengan Tuhan. Kalau orang suka nelpon, chatting, SMS, hati-hati ya, itu tandanya apa? Tandanya suka. Kalau suka menjadi apa? Cinta, hati-hati ya. Hati-hati. Kalau sudah cinta nggak bisa lagi payah kali. Maut pun tidak lagi ditakutkan. Kalau malam nggak pernah lagi. Iya, bisanya suami istri itu harus. Suami istri tiap 10 menit biar hari udali. Pak Regar kalau 30 menit enggak chatting udah mulai dia I miss you. Ibu Mirna pun balas I miss you tuh. Bilang juga gitu. Pak Banggang mau sering. Tapi di luar itu hati-hati lah ya, hati-hati. Hitung dulu hari ini aku WA suamiku berapa kali atau WA istriku. Oh 5 kali, berarti aku nggak boleh 6 kali yang lain. Ya, harus siapa yang paling banyak? Harus pasangannya. Ya kalau Pak Porang udah pastilah. Pak Porang kalau datang jemput aku makin dekat makin berdebar-debar aku. Ya, ternyata
ternyata Tuhan ingin mengembalikan kepada Taman Eden semula ya, karena Tuhan sangat terobsesi begitu ya, sangat terobsesi betapa indahnya aku mau manusia itu kembali kepada prakarsa Tuhan itu loh. Bagaimana manusia itu saling mengasihi dengan kasih yang murni. Dan di setiap zaman semua orang terus-menerus berbuat dosa, mengejek Tuhan, menghina Tuhan, merendahkan Tuhan, tidak memandang apalagi menyembah. Mereka membuat patung-patung, mereka membuat ya bentuk apalah, bentuk binatang kayak bentuk singa atau kuda atau apa untuk disembah. Mereka sangat menghinakan Tuhan. Ya. Kalau kalian tahu agama apa ya di dunia ini yang suka bikin apa? Hewan-hewan, segala macam hewan gitu ada lagi lebih. Ya, tahun ini tahun apa katanya? Tahun ini tahun apa? Tahun tikus. Tahun lalu tahun apa? Ya, tahun kuda, tahun harimau, tahun babi. Waduh. Iya. Covid. Padahal siapa sih yang ngasih kekayaan kepada manusia itu? Siapa yang bikin otak mereka pintar? Ada 15 miliar di sini ya, sel-sel saraf yang bisa bikin manusia hebat, pintar. Ya, mungkin kalian belum begitu gemes ya. Kalau kami sering keluar negeri, rasanya mau kucekek lah gitu ya. Kalau sudah aku bilang tentang Yesus, what? Hah? Oh, what Jesus gitu. Don't talk about that. Wah, butok mana kau? We don't need it katanya. Kami nggak perlu Yesus sama ya mang. Sangat menyedihkan begitu ya. Padahal dibilang kalau otak itu otak yang dibuat Tuhan, kekayaanmu dari Tuhan, nafasmu dari Tuhan, jantungmu pun dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang stop, kau tidak bisa lagi bernafas begitu ya. Paling saya bilang ada satu pertanyaanku, kalau kau mati, kau tahu kemana? Ya mana aku tahu lah ya, ke neraka. Gue bilang kau nggak percaya Yesus. Kalau udah begitu dia sinis kepada Yesus, saya langsung bilang kalau kau mati kau masuk neraka. Tapi kalau kau mau terima Yesus kau bisa selamat. Ya sangat dihinakan gitu. Yesus itu sangat dihinakan. Maka Tuhan murka. Ya tadi cinta dan maut ya itu saling terkait. Tuhan murka, dan kalau kita lihat Israel pun begitu ya, begitu banyak teguran Tuhan, hajaran Tuhan, murka Tuhan terus menerus. Dan ketika mereka sadar akhirnya mereka berseru-seru, Tuhan kembali kasihan, Tuhan kembalilah cintanya bersemi kembali kepada umatnya. Diangkatnya lah hakim-hakim untuk menyelamatkan bangsa itu. Lalu mereka dipulihkan setelah mereka bertobat. Lalu mereka diberkati. Setelah diberkati mereka menjadi kaya, menjadi makmur, menjadi hebat. Lalu mereka lupa. Makanya Tuhan bilang waktu di padang gurun, aku akan memberkati engkau di negeri Kanaan, berlimpah-limpah susu dan madu. Engkau akan mempunyai rumah-rumah yang nyaman, mempunyai ladang-ladang yang menghasilkan. Engkau akan makan, istirahat, berlindung di bawah pohon-pohon yang rindang. Tapi jangan lupakan aku. Ya, pasca ini di mana kita temukan ayat itu, ingatlah akan aku. Waktu Yesus makan perjamuan dengan siapa? Murid-murid. Apa katanya? Lakukanlah seperti ini untuk mengingat, remember me. Begitu dalamnya cinta Tuhan, sehingga dia katakan, please remember me, please don't forget me. Aku sangat cinta kepadamu, jadi tolong jangan lupakan aku. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, selalu hati Tuhan berbalik. Karena apa? Ketika Tuhan sudah memurkai bumi ini, adalah Henok, ya, Henok yang bergaul dengan Tuhan. Lalu Tuhan mau memurkai lagi, begitu banyak dosamu bertimbun sampai ke langit katanya. Ya, adalah satu orang lagi, Abraham, gitu ya. Ya, ketika dibuat itu menara sampai ke langit itu sudah sangat menghinakan Tuhan. Tapi kemudian Tuhan lihat ada Abraham, ada lagi Daud. Ya, jadi Tuhan itu sangat menghargai walau hanya satu orang. Ya, maka kembali lagi hatinya, selalu berbalik hatinya ketika melihat orang menangis dalam pertobatan, menyesali dosa-dosanya, dan dia memulihkan kembali orang yang dikasihinya. Dalam perjanjian lama Tuhan mengungkapkan cinta kasihnya melalui peragaan hidup Hosea. Siapa?
Hosea. Ya, itu jelas dalam Alkitab. Nanti kalian baca. Dia katakan begini, aku akan menunjukkan kepada Israel bagaimana cinta kasihku kepada mereka. Lalu disuruhnya Hosea, hai Hosea, kau pergi kawini seorang pelacur namanya si Gomer. Ya. Gak ada sesuatu pun kriteria yang bisa sebetulnya untuk si Hosea menikahi si Gomer. Gak ada kriteria apapun. Dia seorang pelacur ya, namanya pun sudah pelacur, sudah kasarnya itu sampah masyarakat. Tapi kok disuruh ya? Kenapa disuruh menikahi? Lalu Tuhan berkata, supaya kalian tahu begitulah aku terhadap kalian. Kalian ini bangsa yang tegar tengkuk, yang jogal rukun, yang keras kepala, yang bandel. Ya, nggak ada alasanku sebenarnya mengasihi kalian, nggak ada alasanku mencintai kalian. Tetapi karena hatiku ini melimpah dengan kasih, dia harus meluap. Maka diangkatlah Israel menjadi umat Tuhan. Dan itu nampak, ya, nampak di padang gurun bagaimana mereka terus memberontak, tidak percaya, bersungut-sungut, menyalahkan Tuhan. Padahal waktu Tuhan angkat mereka jadi umat Tuhan, waktu dibawa dari Mesir, pendidikan pun tidak, karena nggak ada yang sekolah, semua kan jadi budak. Nggak ada yang tamat SD pun nggak ada itu, ya, apalagi sarjana. Ya, Musa itu ada educationnya sedikit karena dia pernah di istana Firaun. Tapi mereka dari segi pendidikan tidak, dari segi kelakuan tidak, dari segi apapun tidak ya. Tetapi begitulah janji Tuhan, dia selalu ingat kepada Abraham. Keturunanmu akan kuangkat menjadi umatku dan kujadikan bangsa yang besar, bangsa yang menjadi berkat bagi dunia ini. Maka Tuhan ya melanjutkan lagi ya kepada Israel melalui Hosea. Lahirlah Yisrael, anak pertama laki-laki ya. Dan setelah itu apa? Gomer balik lagi ke tempat pelacuran. Balik lagi ke tempat pelacuran. Dia bukan menghargai, dia bukan bersyukur dan menjaga pernikahannya, tidak. Dia kembali lagi. Lalu apa kata Tuhan sama Hosea? Pergi jemput lagi dia. Apa Tuhan ku jemput lagi? Ya, bayar tebusan karena harus ditebus, nggak boleh asal ambil. Bayar tebusan, ambil lagi dia, dijemput lagi dia ya. Lahirlah anaknya Loruhama ya. Dan setelah itu pergi lagi dia, ketiga kali balik lagi ke tempat pelacuran. Jemput lagi kata Tuhan. Kenapa Tuhan? Karena aku mau menunjukkan begitulah kalian umatku terhadapku, selalu tidak setia, selalu mengkhianati aku, selalu membuat hatiku sedih dan selalu mengecewakan. Tapi cintaku ini loh, cintaku tidak bisa ku tahan dan tidak bisa tidak ku salurkan. Sampai 3 kali ya. Nah, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, kita akan melihat ya dari Hosea pasal 2. Kita lihat Hosea pasal 2 ayat 10 sampai 12. Kita baca ya. Hosea 2 dapat ayat 10 sampai 12. Kita baca ya, 1, 2 ya. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya dan pohon aranya, yang tentangnya dikatakannya, ini semuanya pemberian kepadaku, yang dihadiahkan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para Baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Jadi digambarkannya, akunya suamimu, tapi kau bangga-banggakan pacar-pacarmu itu. Ini loh kalungku bagus sekali, dikasih pacarku si A. Ini loh anting-antingku, dikasih pacarku si B. Ini baju sutraku, dikasih pacarku si C. Mereka baik sekali kepadaku, selalu dipuji-puji ya, para langganan kesundalannya itu. Tetapi suaminya tidak pernah dipujinya. Nah, itulah digambarkan Tuhan, begitulah kalian Israel
Ya, semua yang ada padamu adalah daripadaku. Tapi kau buat patung Baal, engkau buat patung dewa Remis, engkau buat patung ini. Itulah kau sembah. Makanya waktu di padang gurun itu bisa sampai berkarung-karung ya emas dibakar untuk bikin patung lembu. Kok dipikir-pikir udah berapa kilo itu? Tapi begitulah saking mereka sangat mengagungkan dewa-dewa lain, tapi kepada Tuhan mereka tidak ada, ya, tidak takut Tuhan, tidak cinta Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Lalu apa kata Tuhan tadi? Aku akan menghentikan apa yang dihentikan? Pesta kegirangannya ditutup. Makanya sekarang banyak pesta pernikahan dibatalkan. Saya melihat di TV satu pesta pernikahan yang waduh besar sekali, pokoknya dia sampai ratusan miliar. Memang bagus sekali. Saya pun melihat itu sampai wah, hebat kali, sudah melebihi pesta Lady Diana ini begitu ya, dekorasinya segala macam. Batal. Nggak jadi ya. Semua konferensi batal. Apalagi konser batal, semuanya batal. Nah, apalagi semua ibadah raya pun ditutup. Tuhan mau katakan, ayo introspeksi dulu, mana yang paling kau banggakan, gedungmu yang mewah itu atau Yesus? Mana yang paling kau tinggikan, musikmu yang harga sound systemnya 1 miliar atau Yesus? Mana yang paling kau agungkan, penampilanmu di altar sebagai pemain musik, sebagai singer dengan segala macam aksesorisnya, atau cinta Tuhan dan sebagainya ya. Maka tutup dulu, biar semua dulu di rumah merenung dulu, begitulah kira-kira ya. Apalagi semua pesta bulan baru, apa bulan baru, tahun baru, kemarin hari raya Imlek itu bulan baru bagi Cina, batal. Biasanya wow semaraknya luar biasa itu ya, satu pesta nggak puas kalau nggak hitungan miliar, puluhan miliar, batal semuanya. Pesta bulan baru, acara-acara kesukaan, acara-acara kegirangan, ladang-ladang tidak berbuah, hama-hama memusnahkan ya, itu belalang-belalang sudah memusnahkan di Afrika, di Iran sudah, Arab sudah, sekarang lagi di perbatasan Cina ya. Dan ya terlalu panjang untuk ceritakan, tapi sekali mereka datang itu bisa menghabiskan tanaman berjuta hektar. Datang sampai gelap awan, udah sebentar habis berjuta hektar. Dan semuanya bangkrut, travel bangkrut, penerbangan bangkrut, apa itu yang saham-saham bangkrut, semuanya lah ya. Ini benar-benar luar biasa, bisa seluruh dunia. Biasanya itu hanya regional, nasional gitu ya, tapi ini seluruh dunia. Nah, apa banyak pendeta juga bertanya, Tuhan, apa sih maksudmu, apa rencanamu? Dan tentunya banyak ya rema kepada hamba-hamba Tuhan. Nanti juga saya akan sampaikan apa rema Tuhan yang disampaikan kepada saya. Saya mau menyampaikan di sini bahwa seperti apapun dahsyatnya, namun satu hal, bahwa cinta Tuhan tidak bisa dia hentikan. Ini yang terjadi kepada Israel pada zaman Hosea, dan ini terjadi kepada kita ya, terjadi juga pada waktu Daud menjadi raja. 70.000 satu hari kena corona ya. Tuhan kasih pilihan, kau 3 tahun dikejar-kejar musuh, kelaparan, 3 bulan dikejar musuh, atau 3 hari kena penyakit sampar. Dia bilang, Tuhan, daripada aku mati pedang atau mati kelaparan, biarlah aku mati di tanganmu. 3 hari. Ternyata baru 1 hari sudah 70.000 mati. Dia sangat shock. Dia dirikan mesbah di ladang Ornan ya. Dan dia mesbah. Lalu tertulis di situ, ketika Tuhan melihat mesbah itu, murka Tuhan surut dan dia berkata kepada malaikat, cukup, sarungkan pedangmu. Ya. Ya, Tuhan tetap mengasihi. Di balik semua yang terjadi, satu tujuannya, daripada kau masuk neraka selama-lamanya, lebih bagus kau hajar di bumi, engkau bertobat dan akhirnya bisa selamat. Jadi intinya bahwa Tuhan tetap mencintai. Kita lihat ayat 14-15. Kita baca.
Sudah ya, sebab itu ya, 1-2 ya. Sebab itu sesungguhnya akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Dia akan mengeluarkan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. ya, Tuhan berkata, aku akan membujuk dia. Wah, setelah Tuhan menunjukkan bahwa itu adalah hukum, kasih dan maut, kasih dan murka, itu adalah hukum. Kalau kau mengasihi Tuhan, kau akan bahagia. Ya, Yesus katakan itu, kau akan berikan kepadamu hidup dalam segala kebaikan dan kelimpahan. Tapi kalau engkau meninggalkan aku, maka ya itulah kita sudah tahu ya, maut dan kebinasaan. Tapi Tuhan berbalik hatinya, dia katakan, aku bujuklah dia supaya rujuk lagi. Tahu rujuk ya? Tadi sudah bisa, ya sambung lagi gitulah ya, kira-kira ya. Itu sambung istilahnya ya. Semua kalian tahu kan putus sambung kan? Aku nggak tahan lama-lama dengan kekasihku berpisah. Aku akan bujuk dia lagi katanya. Aku akan bawa dia ke padang gurun dan aku akan bilang, ya udahlah nanti ku ganti segala kerugianmu. Yang penting kau balik sama aku ya. Nah itu perjanjian di padang gurun, ada 4 perjanjian. Aku Tuhanmu, engkau umatku. Kau harus mengasihi aku dan aku akan tetap mengasihimu, gitu ya. Yang kedua, engkau akan kubebaskan dari penjajahan apapun yang kau alami, aku akan bebaskan. Dan yang ketiga, janji Tuhan, aku akan pulihkan keadaanmu. Masa lalu seperti apapun yang kau alami itu akan kupulihkan, kuperbaiki. Dan janji yang keempat, aku akan memberkati engkau dengan segala kebaikan. Nah, itu janji Tuhan dan itu akan itulah diungkapkan Tuhan lagi kepada umatnya. Udahlah, baikkanlah lagi kita. Tinggalkanlah dewa-dewa Baalmu itu. Tinggalkanlah kekasih-kekasihmu itu. Seperti itulah ya, disuruh si Hosea bicara kepada si Gomer. Ya, aku tetap cinta. Baliklah sama aku. Jadilah istriku. Kita lihat pada ayat berikutnya. Ayat 16. Ayat ya 16 dan sampai 18 ya. 1 2 ya. Maka pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan terus satu lagi. So sweet, amin. Baiknya Tuhan itu. Sudah begitu dihianati berulang-ulang, tidak dipandang. Yang keluar dari mulutnya apa? Cerita pacar si A, baik. Cerita pacarku si B, perhatian. Cerita pacarku si C, memberikan hadiah-hadiah. Hanya Baalnya aja diceritakan terus. Ya, lalu Tuhan bilang, udah mulutmu jangan lagi cerita ya tentang Baal, tentang dewa-dewa, tentang aku saja. Semua kerugianmu akan kuganti. Kita rujuk lagi. Engkau akan kujadikan istriku dalam kasih sayang. Engkau akan kujadikan istriku dalam kesetiaan. Nah, dalam bahasa aslinya itu yadah. Yadah itu artinya ya seperti suami istri. Kita tahu ya, kalian sudah belajar itu kan ada kasih filia. Kasih apa itu? Persaudaraan. Torge, kasih apa itu? Kakak beradik, sahabat. Ya, persahabatan. Ada kasih eros, amor, ya. Ada kasih agape, kasih dari Tuhan. Tapi ada satu kasih yang disebut yadah. Itulah hubungan suami istri yang melekat, yang tidak terpisahkan, yang sudah terikat baik oleh perjanjian, baik oleh karena ada anak-anak, baik oleh karena
adat budaya. Pokoknya kasih suami istri melekat itu disebut iadah. Dan ini nanti ditanyakan Tuhan kepada Petrus. Pertama ditanya kasih pilihan ya. Tetapi pada terakhirnya ditanya apakah kau mengasihi aku, itu kasih iadah seperti suami istri. Jadi kok suami istri artinya kalau dua kertas dilem gini melekat ya. Kalau mau dirobek, kalau mau dipisah dia harus robek. Artinya memang nggak bisa dipisah. Ya, itulah kasih iadah. Nah, Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan, begitulah besarnya cinta Tuhan kepada manusia. Itulah sebabnya ya dalam nats kita tadi Yohanes pasal 15 bahwa seorang yang betul-betul menyatakan mengasihi, dia harus rela memberi nyawa. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau seorang suami tidak bisa mengasihi istrimu karena begini, itu adalah kasih yang kondisional. Kalau istri tidak bisa mencintai suaminya karena dia begini harus begini dulu. Kalau masih begitu aku tidak bisa, aku tidak mau. Berarti belum memiliki kasih ya, yang seperti Tuhan mengasihi umatnya. Kalau anak-anak berkata aku belum bisa hormat bapakku karena bapakku ini kasar sama aku, dia selalu merendahkan aku, berarti Anda masih sama dengan orang yang tidak cinta Tuhan ya. Atau orang tua berkata aku tidak bisa mengasihi anakku ini, dia bandel, suka melawan, berarti Anda belum punya cinta seperti cinta Tuhan, cinta yang unconditional ya. Tuhan itu kalau sudah sayang sama kita, dia tidak dibilangnya gini, misalnya kita melayani seseorang, aku mau terima Yesus, aku mau mengundang dia masuk dalam hati juru selamat. Tuhan nggak bilang gini, stop, tunggu dulu, kuhitung dulu dosanya berapa banyak, kutimbang dulu berapa berat, kalau berat nggak usah. Tuhan tidak bilang begitu. Dia tidak menyebutkan apapun ya, seperti bapak anak yang hilang itu, anaknya datang, bapaknya merangkul, jangan peluk aku bapak, aku bukan anakmu, nggak layak, aku bau tai babi katanya ya. Tapi bapaknya tidak mengatakan apapun, dia hanya peluk dan berkata anakku yang hilang telah kembali, anakku yang mati telah hidup. Dia tidak menyinggung apapun masa lalu kita. Amin. Begitulah cinta kasih Bapa di surga. Sehingga ketika Yesus mengatakan kepada muridnya, aku akan ke Yerusalem dan menyerahkan diri untuk disalibkan, lalu apa kata Petrus? Jangan, jangan biarkan itu. Nah, Yesus menghardik apa yang ada dalam pikiran Petrus ya. Tapi ketika Petrus berkata, aku rela bersamamu sampai ke penjara, sampai mati pun juga. Ya, nah kita tahu cerita itu kan? Tahu cerita Petrus bahwa dia katakan, aku siap mati untuk mengikuti engkau ke kayu salib. Lalu apa kata Yesus jawabnya? Pasti tahu kalian apa jawab Yesus? Belum ayam berkata, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. ya, jadi waktu Yesus sudah disiksa seperti itu, kau kan muridnya? Enggak kenal gitu ya. Datang lagi satu lagi, betul kau murid Yesus, aku tahu. Siapa? Apa mau mengawur kau? Enggak kenal aku siapa Yesus itu gitu ya. Ketiga kali datang mengatakan, betul aku lihat kau bersama semangat dia. Aku tak kenal Yesus itu, pergi dia. Dan setelah itu ayam berkokok. Lalu Yesus melihat kepadanya dan dia menatap mata Yesus. Mata Yesus mata apa? Mata benci atau mata pandangan Yesus? Tetap pandangan cinta. Makanya Petrus menangis. Lalu setelah Yesus bangkit, bertemu beberapa kali. Suatu pagi, murid-murid sudah kembali jadi nelayan, udah nggak jadi penginjil lagi, nggak jadi pendeta, nggak jadi misionaris lagi, udahlah nelayan lagi gitu ya. Covid ini terlalu berat, udahlah, mulai lah, tunggu tak gitu. Lalu Yesus panggil mereka. Udah datang di pantai, nggak usah lihat itulah, nanti jadi modus mau lihat si Eko, jadi modus mau lihat. Apa kata Yesus? Kira-kira Yesus marah nggak sama Petrus waktu Yesus berturun dari pantai, datang kepada Yesus di pantai itu? Apa kata Yesus? Ada yang tahu? Yohanes 21 itu. Siapkan makanannya.
Yesus bilang begini, udah sarapan? Enggak dibilangnya, Petrus, kau kan yang mengkhianati aku, enggak. Kan yang kau lakukan, betapa kau enggak. Udah sarapan katanya. Itu kira-kira sapaan positif atau negatif? Positif lah. Kalau ditanya ini, mau makan siang Bapak Ibu? Pasti jawabnya mau. Itu sapaan bagus. Lalu, dan di situ Yesus bertanya, Simon, apakah kau mengasihi aku? Dia tanya kasih pilihan, kasih persahabatan, kasih persaudaraan. Ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Ya, kalau aku Yesus pasti ku bilang, di mana ada sahabat meninggalkan sahabatnya ketika dia disalib, disiksa? Enggak ya, tapi Yesus enggak bilang gitu. Lalu kedua kali ditanya, apakah kau mengasihi aku? Ya Tuhan, kata aku mengasihi Engkau. Ya. Nah, Tuhan berkata kasih itu tentang kasih agape. Lalu apa jawab Simon? Engkau tahu? Mengasihi Untuk mengasihi Engkau. Dan yang ketiga kali Tuhan bertanya dalam bahasa aslinya itu meningkat, yaitu yadah, kasih yang melekat. Ya. Apakah kau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus dan dia berkata, ya Tuhan, kata aku mengasihi Engkau lebih dari itu. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Kira-kira yang kita miliki kepada Tuhan Yesus sekarang kasih apa? Hah? Mazmur 91, apa yang menjadi syarat yang harus digenapi? Mulai atas ke bawah, ya. Apa? Melekat. Itulah kasih apa tadi? Yadah. Ya, suami istri itu melekat. Seperti dua kertas dilem, tidak bisa dipisah. Kalau dipisah itu pasti koyak. Ya, nggak ada orang yang bercerai bahagia semuanya, suami bahagia, istri bahagia, anak-anak bahagia, nggak ada. Itu pura-pura bahagia, ya pasti ada yang hancur. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mari kita lihat di mana kadar cinta kita kepada Tuhan, kadarnya 24 karat kah, 18 karat, ya. Ketika kita berkata, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Mari kita sadar bahwa jangan seperti Petrus, karena jagonya, karena dia orang teologi, maka dia sanggup mengasihi Tuhan. Tidak juga. Kita harus mengerti bahwa kalau kita mengasihi Tuhan adalah karena kekuatan siapa? Kekuatan Tuhan, ya. Oke. Jadi makanya seperti ada lagu tiadang alani hagu bo'oku, bukan kekuatanku. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan karena kasih Tuhan, ya, kita bisa melayani juga kasih karunia-Nya. Oke, mungkin bisa di atas, di bawah tenda aja kita akan nyanyikan lagu Ku Tetap Cinta, Ku Tetap Setia. Ambil aja tempat yang tersedia, ini masih longgar. Siapa yang tahu lagunya? Tahu lagunya berdikte. Ya. Ada. Mari kita berkomitmen apapun terjadi di dunia ini, hidup bagi Tuhan. Kalau mati masuk surga, tetap bahwa hidup yang kita hidupi adalah hidup karena Kristus, dan kita tetap cinta kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Ku tetap setia, ku tetap setia. Tetap setia, walau banyak datang menerpa. Ku tetap cinta, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, dan tak mungkin
seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dalam hati Tuhan Yesus senang mendengar pernyataan-Mu. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami kan tetap setia Tuhan. Ku tetap setia, ku kan tetap setia, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan beri, yang Tuhan tak beri, dan tak mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, perbaharui komitmenmu kepada Tuhan, karena sama seperti Tuhan bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jawablah Tuhan sekarang dalam doamu dengan bersuara, dan Singer terus menyanyikan lagu ini, dan semua jemaat berdoa secara pribadi menjawab pertanyaan Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Dan Singer menyanyikan lagu ini. Mari kita berdoa dengan bersuara. Jawab pertanyaan Tuhan, apakah engkau mengasihi aku dengan segenap hati? Terima kasih ya Tuhan. Biarlah saat ini kami boleh menjawab. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami kan tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Kasih-Mu boleh kami lakukan, sehingga cinta-Mu boleh kami lakukan. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia, ku tetap cinta, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Kami kan tetap cinta Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Kami mau tetap setia kepadamu ya Tuhan. Ku tetap setia, ku kan tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak engkau Tuhan, terlalu banyak yang Tuhan tak beri, dan tak mungkin Tuhan
setiap kehidupan Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Teguhkanlah kerinduan hati kami. Ini kami yang telah Kau tebus. Terlalu banyak Tuhan, tidak bisa kami hitung Tuhan, tidak bisa kami sebut. Engkau telah menebus kami Tuhan, memindahkan kami dari neraka kepada surga, dari kutuk kepada berkat, dari tangan setan ke tangan Tuhan, dari gelap kepada terang. Kau telah pindahkan kami dari kebencian menjadi kasih ada di hati kami, dari hidup yang galau, kacau, berantakan Tuhan, kepada hidup yang damai sejahtera. Tuhan, walau dunia penuh ketakutan, tapi Kau beri kami damai sejahtera. Banyak sekali yang Kau lakukan. Bahkan lebih lagi Engkau berjanji juga kepada anak-anak kami. Lebih dari situ Kau berjanji juga kepada cucu-cucu kami. Tuhan, Kau ajaib Tuhan, inilah kami. Biarlah pernyataan kami Tuhan, kami tetap cinta dan tetap setia. Engkau pegang tangan kami, Kau teguhkan. Oleh Roh-Mu kami mampu melakukannya. Haleluya, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sini masih bisa biar mampu. kita memberikan persembahan. Sebelumnya kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan buat firman yang sudah kami dengarkan. Biarlah itu boleh menjadi kekuatan rema di dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami akan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berkati, biarlah ini boleh menjadi kami pergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil melakukan persembahan, kita angkat pujian. Kasih setiamu nyata bagiku, aku diberkati. Sebab kasih cinta Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kita. Dengan penuh sukacita kita katakan kepada Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Sebab anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama kita katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sekali katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena sanggupnya anugerah Tuhan bagiku. Semoga kita katakan kepada Tuhan, kasih setiamu nyata bagiku. Kasih setiamu
Saat ini kita masuk dalam doa syafaat. Waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Ibu Solida. Kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami Tuhan merasakan berkat Tuhan yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami rasakan limpahan Tuhan, limpahan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Sehingga Tuhan dalam situasi kondisi pada saat ini yang membuat banyak orang dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Tapi kami Tuhan sungguh luar biasa meninggikan, mengagungkan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang setia bagi kami. Terpujilah Engkau Allah yang senantiasa bersama dengan kami, memberkati kami dan tidak membiarkan kami khawatir, takut Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah menaikkan segala syukur kami, bahkan kami sudah merasakan kasih anugerah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang boleh menguatkan kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa, terpujilah Engkau Tuhan, bahkan diberkatilah hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami Tuhan semakin diberkati, bahkan firman-Mu semakin bergelora untuk dunia ini dan semakin banyak orang percaya. Tuhan, ini kami mau menyampaikan segala topik doa kami, harapan kami, kerinduan kami, doa sahabat kami yakin dan percaya Engkau Tuhan akan mendengarkannya. Terima kasih. Sebelumnya Tuhan, sucikan, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, sehingga kami sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih dan layak menerima berkat-berkat-Mu. Amin. Kita akan masuk dalam topik doa kita hari ini. Yang pertama, yang didoakan oleh tingkat 1 dan tingkat 2. Kita berdoa untuk seluruh bumi yang mengalami pandemi COVID-19 saat ini. Berdoalah supaya setiap orang-orang tidak mengeraskan hati, tetapi lewat teguran ini mereka semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Setiap orang-orang yang belum percaya boleh mencari, boleh haus, bahkan boleh lapar akan kebenaran dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Allah yang sudah disediakan. Dan setiap orang-orang percaya boleh semakin memiliki hubungan yang erat, yang intim kepada Tuhan Yesus. Itu didoakan oleh tingkat 1 dan 2. Dan yang didoakan oleh tingkat 3, berdoa untuk setiap pemerintah-pemerintah di seluruh bumi agar memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan yang datang dari Tuhan. Tidak menjadi pemimpin yang dengan keras, keegoisan dan sesuka hati. Tetapi para pemerintah boleh berdoa, boleh memberikan hati kepada Tuhan sebelum memutuskan segala peraturan, arahan-arahan yang boleh diterapkan pada masyarakat di dunia ini. Bahkan masih banyak pemerintah yang belum mengenal kasih Allah dalam Yesus Kristus. Kita berdoa untuk itu, dan semoga setiap pemerintah boleh menerima keselamatan lewat situasi kondisi pada saat ini. Ini didoakan oleh tingkat 3 dan didoakan oleh tingkat 4 yang sedang skripsi dan yang akan berangkat ke Jerman, yaitu berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan, para penginjil, misionaris, pendeta, majelis, guru agama, bahkan orang-orang percaya agar dengan berani menyaksikan kebenaran Injil Yesus, sehingga setiap orang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, menerima keselamatan itu. Dan yang didoakan oleh staf, pegawai dan dosen, yaitu kita berdoa untuk Indonesia supaya diberkati Tuhan. Hari demi hari semakin Tuhan pulihkan, bahkan Indonesia boleh dimenangkan untuk Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita berdoa untuk Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Bapak Marit, amin. Diberi Tuhan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin Indonesia, terutama khusus untuk menangani pandemi yang terjadi saat ini. Kita doakan juga setiap kabinet, ketua, para menteri boleh mengerjakan tugas dan tanggung jawab dengan sepenuh hati. Kita berdoa berseru secara bersama. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk Indonesia. Kami menyerahkan Tuhan bahwa Engkau Tuhan campur tangan untuk Indonesia ini Tuhan. Bagi Indonesia, Engkau berkati Bapak Jokowi dikasih dan memiliki Engkau turunkan iman upaya dia sehingga dia boleh percaya kepada
kembali, sembuhkan kembali. Segala apa yang penting bagi kerajaan Tuhan yang kami dan Indonesia boleh semakin percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini diaminkan oleh Bapak Pendeta Justianus. Terima kasih Bapak Surgawi, Engkau yang cinta mengasihi kami dalam kehidupan kami Tuhan. Kami telah menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, doa-doa kami Engkau dengar dan Engkau jawab sesuai dengan kita. Dan kami berdoa dan ucap syukur ini dalam nama Tuhan kami Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan tetap berdoa untuk setiap rumah sakit supaya diberkati dan ditolong Tuhan. Kita berdoa untuk para medis yang menjadi garda terdepan supaya mereka tetap kuat dan semangat di dalam tugas mereka. Tuhan melindungi mereka dan setiap penyakit yang diobati boleh disembuhkan dengan darah Yesus. Ini nanti didoakan oleh kaum laki-laki. Dan berdoa untuk Kabupaten Dairi, kita berdoa untuk Bapak Edi Keleng Ate Bruto, juga dengan Bapak Wakil Bupati Pak Jimmy Sihombing, agar memimpin dengan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin dan mengarahkan pemimpin kita ini kepada kemuliaan Tuhan. Kita berdoa untuk setiap kecamatan yang ada di Dairi dan para camat yang memimpin. Kita berdoa untuk setiap desa-desa, bahkan setiap kepala desa, supaya diberkati dan Tuhan pimpin untuk boleh memberikan segala sesuatu yang terbaik dalam situasi kondisi pada saat ini. Ini nanti didoakan oleh kaum perempuan. Kita berdoa bersama dengan bersuara. Bapa kami yang Kita berdoa Tuhan untuk Kabupaten Dairi. Kami menyerahkan Tuhan pemimpin kami Bapak Dr. Edi Bruto dan juga wakilnya Bapak Jimmy Sihombing. Berdoa Engkau Tuhan berikan hati yang takut Tuhan untuk boleh bekerja sama di dalam memberikan arahan, di dalam memberikan pimpinannya di Kabupaten Dairi. Kami juga berdoa Tuhan buat kepala dusun, bahkan juga kepala desa, camat, memberkati mereka. Biarlah Tuhan setiap apa yang boleh mereka lakukan Tuhan, itu semua dikerjakan dengan takut Tuhan, bukan mementingkan diri sendiri, bukan karena keegoisan atau bahkan juga di dalam segala sesuatu yang tidak kau kehendaki. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapak. mereka butuhkan boleh tercukupkan dengan baik. Terima kasih Doa ini Bapak. diaminkan oleh Ibu Dr. Marini Sormin. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, itulah Tuhan doa kami membawa bangsa, kami membawa rumah sakit sebagai garda terdepan di dalam penanganan COVID-19. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, kami percaya Engkau akan mendengarkan dan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan doakan secara bersama-sama, yaitu lembaga STTOI. Kita berdoa untuk kerjasama yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai junjungan yang ilahi. Kita berdoa untuk Ibu Dr. Mirnawati Siregar Hutagaol, dan juga kita berdoa kepada Bapak Pendeta Porang Siregar. Kita juga berdoa untuk Bapak Rudol, kita berdoa untuk Ibu Vera, supaya Tuhan semakin berkati, bahkan semakin Tuhan berikan kesehatan di masa tuanya, bahkan Tuhan pakai lebih luar biasa lagi dalam melayani Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak, juga cucu-cucu, supaya Tuhan juga semakin berkati. Kita juga berdoa bersyukur untuk Bapak Ketua kita, Dr. Jimmy Siregar, dan Ibu Dr. Marini Sormin. Kita bersyukur atas keberangkatan mereka yang sudah Tuhan berkati, bahkan terlepas dari hal yang boleh ditakutkan, dikhawatirkan setiap orang pada saat ini. Kita syukuri itu, dan kita tetap berdoa untuk kesaksian daripada Bapak Ketua kita dan Ibu menjadi kesaksian yang luar biasa untuk membuat orang semakin banyak orang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kekuatan kemampuan untuk Bapak dan Ibu ini
untuk boleh memimpin STTOI, bahkan juga melayani Tuhan. Kita juga nanti berdoa untuk seluruh Bapak Ibu dosen, untuk Tuhan tetap pakai lebih luar biasa, diberkati keluarga, bahkan juga diberkati anak-anak, bahkan juga Tuhan pimpin dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan pelayanan di STTOI, bahkan di luar STTOI, supaya setiap staf, dosen dan seluruhnya boleh diberkati. Dan kita juga berdoa untuk setiap mahasiswa dan alumni dimanapun berada saat ini, supaya tetap sehati sepikir semuanya untuk boleh menyaksikan kebenaran Tuhan dan tetap kuat dalam Tuhan, sehingga boleh juga menjadi kesaksian bagi keluarga, orang tua dimanapun berada. Kita berdoa bersama secara berseru. Allah Bapa kami yang Tuhan Yesus, Engkau luar biasa memberkati kami Bapa, lewat lembaga kami di STTOI yang sudah Tuhan tiba di Indonesia kembali dalam perlindungan dan penyertaan. Kami bersyukur di atas Ibu Dr. Gunawati, bahkan juga Bapak Korea luar biasa, Tuhan berikan hati untuk boleh memimpin, bahkan juga melayani, bahkan lewat Bapak Ibu Tuhan semakin banyak orang percaya. Syukur kami Bapak dan Ibu Merah Tuhan yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam memberikan hati para dosen dan staf menopang segala sesuatu di setiap ini. Dalam kotak hati di bawah mereka masih dengan cucunya. Mungkin lebih luar biasa. sehingga kami boleh dalam perjalanan Tuhan tetap sehat dan jauh dari segala masalah. Indonesia di Tahu banyak tantangan tidak terjangkau oleh virus corona. Bersyukur untuk itu karena lewat kehidupan kami kemanapun kita menjadi kesaksian yang luar biasa di setiap kehidupan Engkau berkati kami dalam tanggung jawab kami, kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh luar biasa Engkau Allah Bapa yang senantiasa mendengarkan setiap doa kami, bahkan senantiasa mencendengkan telingamu Tuhan untuk setiap seruan kami. Kami bersyukur Bapa lewat doa-doa yang sudah kami sampaikan. Kami sudah berdoa untuk seluruh bumi yang mengalami pandemi COVID-19 saat ini Tuhan. Bila Engkau menangkan, bahkan kami yakin dan percaya Bapa bahwasanya pandemi COVID-19 itu Tuhan boleh dipatahkan, dihancurkan dari bumi ini Tuhan. Kami sudah berdoa juga untuk pemerintah di seluruh dunia ini dengan keyakinan iman kami Tuhan. Engkau ada di depan mereka untuk boleh memimpin setiap negara, bahkan setiap juga masyarakat itu boleh takut Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap pemerintah yang belum takut Tuhan, belum mengenal Yesus, semakin mengenal kuasa Yesus. Kami sudah berdoa Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan. Bila Tuhan setiap kami hamba-hambamu menjadi juga di depan untuk boleh membawa setiap orang semakin percaya, tapi bukan menjadi kekhawatiran bagi setiap hambamu. Sekalipun mungkin ada dari bagian hambamu yang saat ini Tuhan boleh dengan penyakit itu boleh kembali ke pangkuanmu, tapi tidak membuat setiap hambamu khawatir, tapi sungguh semakin luar biasa menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa untuk Indonesia. Bila Tuhan Engkau campur tangan dan Engkau ada di Indonesia, bahkan semakin memenangkan Indonesia lewat situasi saat ini Tuhan, sehingga orang-orang percaya Bapak bersehati berpikir untuk boleh menjadi saksimu dimanapun berada. Kami juga sudah berdoa Tuhan untuk rumah sakit, bila Engkau berkati. Kami juga sudah berdoa untuk Kabupaten Deri. Kami yakin dan percaya Bapak, keberadaan kami di Kabupaten Deri Engkau akan pakai menjadi alatmu luar biasa untuk menjadi perpanjangan tanganmu dengan apa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami. Kami sudah berdoa juga Tuhan untuk lembaga STTOI, untuk semuanya kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, Engkau ada di depan kami. Bahkan Engkau Tuhan senantiasa bersama dengan kami, sehingga dengan kasih yang luar biasa yang sudah Tuhan percayakan bagi kami Bapa, kami mau juga setia kepada Engkau. Kami juga mau memberikan setiap kehidupan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah nama Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan sepanjang kehidupan kita. Saat ini kita akan menutup setiap rangkaian ibadah kita. Jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri.
Kita mengucap syukur di mana Tuhan boleh memberkati perayaan Paskah ini. Tuhan boleh menyertai perayaan Paskah kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, di hati inilah rumahmu. Kau jadikan hati ini Tuhan untuk kediaman. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Dengan segenap hati sungguh-sungguh kita katakan kepada Tuhan, ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Sama-sama jemaat Tuhan katakan kepada Tuhan, di hati ini, inilah rumah-Mu. Di hati ini, inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun. Dengan semua hati lebih lagi kita katakan kepada Tuhan, di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Kemanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati ini, inilah rumah-Mu. Dr. Jimmy untuk menutup kita dalam Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Bapa di dalam surga, kami datang kembali padamu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih dan setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami di dalam merayakan dengan apa adanya Tuhan, secara sederhana. Kami rindu mengingat cinta kasih Tuhan bagi kami yang sudah mati di kayu salib. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami diingatkan kembali, kami segarkan kembali, dan kami berkomitmen kembali untuk mencintai Engkau ya Tuhan Yesus dengan cinta yang melekat, dengan kekuatan daripada Tuhan, kemampuan daripada Tuhan. Kami sanggup untuk melakukannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan Kau memberkati perayaan Istitu ini, perayaan Paskah dari awal hingga pada akhirnya. Tuhan sudah memberkati. Terima kasih Tuhan buat suasana yang sejuk dan segar yang boleh kami nikmati di tengah-tengah alam ciptaan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, hati ini damai sejahtera dan sukacita oleh karena berkat Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri perayaan Paskah kami ini. Bila Tuhan Engkau memberkati kami dengan berkat daripada surgawi, boleh kami bawa pulang ke tempat kami masing-masing, dalam keluarga kami, dalam ruang lingkup tempat tinggal kami, baik di asrama maupun di rumah. Tuhan Engkaulah yang memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terpuji termulialah nama-Mu Bapa kekal sampai selama-lamanya.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Rahmat dan pengasihan dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus terus menerus menyertai memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Segala puji hormat serta syukur. Segala puji, hormat serta syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada tertutup, genap hidupku bagimu. Segenap hidupku bagimu. Amin. Shalom, selamat Paskah. Dalam perayaan Paskah kita, kemarin memang sempat bertanya-tanya siapa yang jadi pembicara dan bagaimana pembicara kami yang dari Kabanjaya yang sempat dipesan seperti itu, yang sempat dibicarakan. Jadi beberapa hari kemarin saya jumpa Ibu Marini dan ketepatan juga saya melihat spanduk yang mau dipasang. Saya konfirmasi dengan sesi dekorasi yang mau memasang spanduk dan saya lihat ternyata ada nama Ibu, dan saya langsung bertanya kepada Ibu Marini apa kira-kira yang harus kami berikan kepada Ibu, dan kami diberikan, ya kalau uang yang dikasih lebih banyak Ibu kasih berkat kepada kami seperti itu, Bu. Jadi yang kami berikan ini tidak kelas seberapa, Bu, tetapi sekiranya sangat penting untuk memberikan kehangatan bagi Ibu.